Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa Fikri Maulana dengan NIM 1919102010088. Di sini saya dari kelas mesin listrik B akan mengerjakan tugas mengenai simulasi untuk mesin DC pada Simulink MATLAB. Dan untuk rangkaiannya saya mendapatkan mengenai rangkaian mesin DC campuran atau disebut sebagai mesin DC kompon ya. Nah, pertama-tama kita buka terlebih dahulu untuk Simulink MATLAB-nya. Oke, selanjutnya kita akan membutuhkan mesin DC, yaitu kita bisa mencarinya pada library atau browsernya. Kita masukkan DC machine. Kemudian kita drag aja pada lembar kerja ini. Oke, di sini kita membutuhkan dua buah mesin DC ya. Yang satu nanti ini akan bekerja sebagai mesin DC-nya atau penggeraknya atau motor, dan mesin DC satunya dia akan bekerja sebagai generator atau beban untuk motor DC yang akan diuji ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk merangkai jalur pengukurannya atau jalur M ini, jalur measurement-nya. Jalur monitoringnya. Di sini kita membutuhkan pembagi. Kita tuliskan demuk. Oke, kita pilih yang ini. Kemudian untuk output dari mesin DC ini dia terbagi menjadi 4 buah output. Bisa kita lihat untuk pembagian outputnya. Nah, untuk inputnya sendiri di sini ada TL. TL itu nanti ini bisa disetting, ada 3 pilihan lagi. Dan selanjutnya ada outputnya, yaitu ada 4 buah. Untuk yang pertama yaitu ada speed dengan satuannya radian per second. Yang kedua ada arus armatur, satuannya ampere. Yang ketiga arus medan dengan satuannya ampere, dan yang terakhir itu ada torsi dengan satuannya newton meter. Nah, jadi kita perlu membaginya menjadi 4 buah output terlebih dahulu ya. Kita masukkan angka 4. Selanjutnya bisa kita hubungkan jalur M ke pembaginya ini ya, atau demuknya. Nah, selanjutnya untuk menampilkan nilai dari hasil tiap-tiap parameter, kita bisa menambahkan display.
kita copy saja untuk mempercepat proses. Oke. Nah, kemudian untuk melihat parameter speed tadi. Nah, tadi kan untuk kesatuannya sendiri dia masih dalam radian per second. Nah, di sini kita akan merubahnya menjadi RPM atau radian per menit. Jadi kita perlu mengkonversinya terlebih dahulu, yaitu kita perlu membagi nilai output parameter kecepatan yang ini menjadi radian per second. Jadi dia akan kita ambil kalkulator dulu untuk mengkonversinya. Berarti nanti kita akan membagi nilai ini dengan 2pi. 2pi ini didapat dari 2 kali nilai radian, kemudian dibagi dengan angka 60. 60 ini adalah menjadikannya menjadi satuan menit atau dalam menit, dari second menjadi menit, sehingga untuk konversinya cukup dikalikan dengan nilai 0,1047 dan seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan function block divider ya. Oh maaf, divide masnya. Kita letakkan di sini aja. Kemudian kita hubungkan ke pengali dan outputnya ke display. Kita copy lagi dan kita hubungkan. Nah, kemudian untuk nilai pembaginya kita berikan function block constant. Kita letakkan di sini. Ya. Dan kita masukkan nilai ini yang telah kita hitung tadi. Ya, segini aja cukup. Kita paste dan jangan lupa untuk merubah nilai koma menjadi nilai titik, karena pada MATLAB dia membaca komanya berupa titik. Kemudian kita klik OK. Dan selanjutnya untuk melihat parameter dari generator, kita bisa mengkopinya, maksudnya mengcopy display yang sudah kita buat tadi untuk melihat parameter dari motor DC ke generator DC-nya. Kita copy dan kita paste dan kita letakkan di sini. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan input. Oh ya, sebelumnya kita atur dulu untuk mesin DC-nya. Kita akan rubah dulu namanya. Yang sebelah kiri sebagai motor DC. Dan yang sebelah kanan sebagai generator DC. Nah, untuk generator DC ini, untuk settingan inputnya kita rubah ke speed. Nah, karena dia ini akan membaca berupa kecepatan putar yang dihasilkan oleh motor DC. Jadi putaran rotor dari motor DC akan dikoppel dengan generator DC
sehingga dia akan membaca kecepatan putar. Untuk nilai parameternya kita akan menggunakan nilai bawaannya aja atau settingan dari Simulink MATLAB, dan kita bisa klik OK. Kemudian untuk settingan motor DC juga kita menggunakan settingan bawaan dari Simulink MATLAB. Oke, dari sini selanjutnya kita akan menghubungkan untuk jalur pengkopplan antara putaran motor DC ke generator. Nah, di sini hal yang perlu kita hubungkan yaitu kita menghubungkan jalur output torsi, jalur output kecepatan, atau bisa di W ini ya. Nah, di sini saya akan sedikit geser agar lebih mudah. Nah, kita hanya perlu menghubungkan dari titik W ini ke jalur kecepatan yang dihasilkan oleh motor. Nah, kemudian untuk timbal balik dari generator DC, karena dia akan menjadi beban ya bagi motor DC, maka output torsi yang ada pada generator DC akan diumpankan ke input torsi pada motor DC. Jadi di sini kita perlu menghubungkannya dari sini menuju ke titik ini ya. Kita geser seperti ini agar lebih jelas saja. Oke. Oh ya, kemudian kita jangan lupa untuk memberikan fungsi negatif ya terhadap torsinya, karena torsi dari generator DC ini merupakan torsi timbal balik ya, artinya dia akan mengurangi kecepatan. Jadi perlu ditambahkan blok gain yang bersifat untuk membalik atau dikalikan dengan -1. Kita masukkan saja ke sini dan kita rubah nilainya -1. Oke. Selanjutnya sampai sini kita telah merangkai untuk menghubungkan dari motor DC ke generator DC. Selanjutnya kita akan merangkai untuk pemberian tegangan input pada motor DC. Nah, di sini karena saya mendapatkan rangkaian untuk model kompon. Nah, untuk model kompon sendiri itu adalah rangkaian gabungan dari seri dan paralel dari motor DC itu sendiri. Nah, karena di sini untuk motor DC-nya hanya memiliki satu koil medan, maka untuk rangkaian koil yang diseri dengan armatur, di sini saya akan menggunakan induktor yang dirangkai secara eksternal dari motor DC ini. Nah, itu hanya dianggap sebagai koil kedua untuk medan motor DC-nya. Kita ketik RLC. Nah, kita ambil yang series RLC branch.
kita masukkan. Oke, untuk ukurannya kita lihat terlebih dahulu untuk nilai hambatan yang terdapat pada armatur. Nah, di sini karena tertulis 0,6 dan untuk induktansinya 0,012 sehingga di sini kita harus memasukkannya jangan terlalu jauh dengan nilai hambatan dan induktansi yang ada pada armatur itu sendiri, agar nanti tidak terdapat selisih tegangan yang terlalu besar diserap oleh induktor yang ada pada eksternal ini. Sebenarnya kita rubah dulu untuk modenya ke RL. Untuk resistansinya di sini kita bikin 0,4 saja, mendekati dengan nilai resistansi armatur. Sebenarnya lebih kecil, dia lebih tegangannya lebih banyak disalurkan ke armaturnya. Dan untuk nilai induktansinya di sini bernilai 0,001 Henry atau 1 milihenry. Oke, karena di sini nilai induktansinya 0,012 atau 12 milihenry. Di sini kita akan buat 5 milihenry aja. Kita klik OK dan kita hubungkan secara seri ke armatur. Sedangkan untuk koil medan yang terdapat pada motor DC ini kita hubungkan secara shunt. Nah, jadi untuk rangkaian komponnya nanti akan seperti ini. Pada bagian sisi sebelah kiri ini akan terhubung dengan tegangan positif, dan sisi bagian kanan dia akan terhubung dengan tegangan negatifnya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan sumber tegangannya. Di sini kita akan masukkan konstan. Dan kita berikan kontrol voltage. Maaf, sedikit bermasalah. Oke, untuk namanya control voltage source. Untuk penghubungannya sendiri seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya, sisi sebelah sini mendapatkan tegangan positif dan sisi yang sebelah kanan mendapatkan tegangan negatif. Kemudian untuk source-nya atau sumber dari kontrol tegangan, dia akan masuk diberi input dari konstan, di mana nanti nilai konstan ini akan digunakan untuk men-setting keluaran besar tegangan yang dihasilkan oleh kontrol voltage ini. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan nilai tegangan dan arus yang diserap dari inputnya, input motor. Kita turunkan sedikit. Nah, di sini kita masukkan untuk volt measurement.
Agar lebih cepat, kita langsung aja. Oke, dan current measurement. Untuk current measurement sendiri, peletakannya kita perlu menghapus dulu karena kita rangkai secara seri dari sumber ke output beban. Kemudian untuk voltage measurement kita rangkai secara paralel. Titik negatif akan bertemu negatif dan positif akan bertemu positif. Selanjutnya, kita bisa menampilkan nilainya menggunakan display. Kita bisa copy paste. Oke, untuk display yang atas ini sebagai arus input dan display yang kedua ini sebagai tegangan input. Selanjutnya kita akan menghubungkan output dari generator DC ini ke bebannya. Nah, untuk penghubungannya sendiri armatur ini dia akan langsung dihubungkan menuju beban, sedangkan untuk koil medan dia akan disuntikan tegangan dari luar secara menggunakan konstan ini seperti tadi ya. Dia akan bisa diatur untuk besar nilai tegangannya. Kita langsung buat saja. Kita masukkan bebannya dulu. Kita menggunakan beban RLC. Tapi kita gunakan beban R saja ya. Nah, untuk resistansinya sendiri kita akan men-setting pada 20 ohm saja. Kemudian kita klik OK. Oke, selanjutnya kita juga akan perlu untuk melihat nilai tegangan dan arus yang dikeluarkan oleh generator DC, yaitu dengan memberikannya parameter tegangan dan arus seperti yang dimasukkan pada input motor DC sebelumnya ini ya. Jadi kita perlu memasukkan volt measurement dan current measurement. Untuk pemasangannya sendiri kita balik aja ya. Nah, untuk jalur negatif dia bertemu ke sisi negatif dan jalur positif dia dihubungkan ke sisi positif. Itu untuk pemasangan voltage measurement. Sedangkan untuk pemasangan current measurement kita putar dulu. Nah, karena ini sebentar kita putar lagi. Nah, karena outputnya negatif, maka masukannya harus negatif atau arusnya kan dari positif ke negatif. Sehingga untuk yang positif
dihubungkan masuk ke inputnya positif. Nah, dan dipasangnya itu secara seri. Oke, seperti ini. Dan langkah terakhir, kita masukkan display. Kita bisa copy saja. Oke. Selanjutnya untuk yang terakhir, kita akan memberikan tegangan eksternal atau tegangan eksternal yang dihubungkan ke koil medan generator. Jadi yang kita perlukan yaitu di sini ada konstan. Kemudian ada control voltage. Untuk penghubungannya kita hubungkan secara biasa sisi positif ke medan sisi positif dan sisi negatif dihubungkan ke sisi sumber negatifnya. Kemudian untuk sumber dari kontrol voltage dimasukkan ke konstan untuk mengatur besar nilai tegangan yang dikirimkan menuju koil medan generator DC. Oke, mungkin sampai sini untuk rangkaiannya udah bisa disimulasikan ya. Untuk lebih memperjelas, saya akan memberikan nama dari masing-masing displaynya. Di sini berarti dia adalah speed motor DC ya. Ini adalah arus jangkar. Ini adalah arus medan. Dan yang terakhir adalah torsi motor. Kemudian untuk yang bagian generator ini juga sama namanya. Yang bagian atas ini juga speed. Untuk yang kedua ini juga arus jangkar, arus yang dihasilkan pada output ini ya. Oke. Oh maaf, kita harus tidak boleh memberi nama yang sama. Dan untuk display yang ketiga ini adalah arus medan yang mengalir di F ini ya. I medan generator. Dan untuk yang terakhir adalah torsi. Oke. Dan untuk display yang ini dia menunjukkan besar arus input. Saya bernama I-in dan yang ini adalah V-in. Nah, kemudian nilai display yang ini adalah I-out dan yang bawah ini adalah V-out.
Kemudian untuk ini akan saya beri nama 20 ohm. Ini adalah V medan generator, dan ini V input ya, V sumber ya, kita beri nama V input. Oke, setelah ini kita bisa mencobanya terlebih dahulu ya. Untuk proses mencobanya di sini untuk batas waktunya akan saya berikan infinity atau tidak hingga, agar simulasinya dapat berjalan secara terus-menerus dan bisa kita rubah nilainya selama proses simulasi, maksudnya untuk nilai parameter inputnya. Kita bisa play terlebih dahulu. Maaf. Oh ya, untuk di sini saya belum menambahkan blok power GUI ya. Kita tambahkan dulu blok power GUI. Kita masukkan di sini aja. Oke, kita simulasikan lagi. Nah, oke, di sini sudah muncul untuk speed motor dan speed generator. Nah, untuk speednya ini dia akan bernilai sama karena dia dikopel ya. Dia ya dikopel dengan menggunakan belt, sehingga dan untuk gear rasionya dia menggunakan gear yang sama, sehingga untuk putaran motor DC maupun putaran generator dia akan memiliki kecepatan yang sama. Selanjutnya untuk arus IA DC masih terbaca sangat kecil ya, terbaca 0,04 karena di sini V inputnya masih bernilai 1 volt, dan untuk V medan generatornya juga masih bernilai 1 volt. Ya, mungkin kita coba kita naikkan untuk generatornya. Di sini kita masukkan 100 volt, dan untuk V input kita juga masukkan 100 volt terlebih dahulu. Nah, oke. Di sini sudah terlihat bahwa Vin bernilai 100 dan arus inputnya, arus total input bernilai 5,046 ampere. Dan untuk speed motor yang terbaca yaitu 1214 rpm. Untuk arus IA, nah maksudnya arus yang mengalir pada jangkar, yaitu sebesar 4,56, dan arus yang mengalir pada IM atau medan yaitu 0,415167. Nah, sehingga jika kita jumlahkan nanti nilainya akan bernilai mendekati 5,046 ini, yaitu arus totalnya. Oke, dan untuk tegangan yang dihasilkan pada generator di sini bernilai 92,59 volt, dan arus outputnya yaitu 4,63 ampere. Nah, mungkin dari sini kita bisa melakukan pengambilan data sebagaimana untuk tabel data yang sudah saya buat di sebelumnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan yaitu terdapat Vin,
Iin atau arus input, terdapat IA. IA itu adalah arus jangkar untuk motor. IM itu arus medan untuk motor. N ini adalah speed motor. TE ini adalah torsi. Vout dan Iot adalah tegangan dan arus output, dan daya input dan daya output juga. Nah, di sini nanti akan muncul efisiensi, yaitu berdasarkan besar daya output dibagi dengan daya input dan dikalikan dengan 100%. Ya, mungkin untuk pengambilan datanya bisa dipercepat ya pada videonya. Oh ya, di sini untuk nilai V medannya akan saya buat konstan di 200 volt untuk pengambilan data pada Vin 100 hingga 220, sehingga ini pengujian motornya yaitu dalam keadaan berbeban mulai dari 100 volt hingga 220 volt dengan beban penuh ya. Oke. Iya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan-hubungan mengenai data pengambilan yang telah dilakukan sebelumnya ya. Oke, dari beberapa data ini dapat kita lihat untuk hubungan RPM terhadap tegangan input. Di sini kan jika kita lihat secara plot, maka hubungannya yaitu akan berbanding lurus ya. Kita close dulu ya. Oke, jadi maaf, salah. Ya, jadi semakin tinggi tegangan, maka RPM akan semakin tinggi. Karena untuk medan magnet yang dihasilkan oleh kumparannya akan semakin besar, sehingga untuk gaya putarnya akan semakin besar pula. Itu untuk analisis bertambahnya RPM ya. Kemudian untuk torsi, jika kita bandingkan terhadap beban output, maka untuk bentuk plotnya sebagai berikut ya. Ya, mungkin untuk Y aksesnya akan saya tukar dengan X aksesnya aja. Nah, untuk plot yang seperti ini, semakin tinggi RPM, maka semakin tinggi daya. Untuk yang bawah ini adalah daya,
kita bernama dulu ya. Dan yang sebelah kiri ini adalah torsi. Untuk yang ini juga kita bernama. Ya, semakin tinggi daya maka torsi akan semakin naik juga, karena semakin besar daya output yang dikeluarkan, tentunya beban yang dipikul oleh motor akan semakin berat, sehingga gaya torsi motor yang dihasilkan itu semakin tinggi. Kemudian untuk hubungan terakhir, hubungan titik efisiensi tertinggi terhadap Pout dan VI, nanti akan saya coba plot. Untuk pertama, efisiensi terhadap tegangan input terlebih dahulu ya. Oke, jadi dari grafik ini bisa kita lihat untuk titik efisiensi tertinggi itu ada di tegangan 150 hingga 200 ya. Ya, sekitar 160-an. Itu untuk kerja tegangan dengan efisiensi tertinggi. Nah, dengan catatan untuk bebannya ini beban konstan ya. Beban konstan di 20 ohm. Oke, saya tambahkan catatannya. Beban konstan 20 ohm. Khusus resistansi aja. Dan yang terakhir kita lihat untuk hubungannya efisiensi dengan daya outputnya. Ya, mungkin akan biar lebih detail akan saya tambah. Nah, di sini dari hubungan daya output dengan efisiensi ya. Yang bawah ini adalah daya dan yang atas adalah efisiensi. Nah, jadi dapat kita lihat untuk titik efisiensi tertinggi itu ada di daya 1600 hingga 1700. Jadi ini adalah nilai beban terbaiknya untuk efisiensi terbaik. Ya, mungkin itu untuk hasil dari pengambilan data dari motor DC untuk rangkaian kompon yang diberi beban konstan 20 ohm melalui generator DC pula. Nah, untuk kurang lebihnya dari saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian selama video ini dibuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.